Kau bisa punya anak yang gak tahu balas budi sih? Kalau kamu gak selesaikan urusan kuliah, pergi saja dari rumah ini sekarang juga. Aku gak punya anak sepertimu. Pak Lukas, aku sudah pikirkan. Aku mau kuliah. Bagus sekali. Dulu kamu bilang mau kasih kuota kuliah ke sepupumu. Bapak rasa itu sayang sekali untukmu. Ini universitas terbaik di negeri ini. Kok bisa korbankan masa depanmu demi nikahi Mila? Akhirnya kamu sadar. Aku mau jurusan kriptografi di Universitas Intelijen Negara. Jurusan kriptografi Universitas Intelijen Negara? Jurusan kriptografi cukup berbeda. Harus hapus identitas dan buat identitas baru. Sudah bicarakan dengan keluargamu? Nggak perlu diskusikan. Aku bisa putuskan sendiri. Demi balas budi dari kecil, semua yang baik. Orang tuaku menyuruh memberi ke adik sepupu demi rebut kuota kuliahku. Orang tuaku menekanku. Bahkan Mila bersedia untuk menikah sebagai syarat untuk tukar masa depan sepupuku. Kali ini aku nggak akan biarkan. Aku juga nggak butuh keluarga. Sudah jelaskan ke universitas? Sudah. Tapi bukan seperti syaratmu. Kasih kuota kuliah ke Hanif Limbo. Tapi pergi ke tempat yang nggak bisa kamu temukan. Kak Denis, lihat, Kamila belikan aku begitu banyak barang. Ada sepatu dan baju baru. Ini, ada juga radio baru. Kamila bilang kalau sampai di kampus nanti gak akan diremehkan orang. Itu adalah kenang-kenangan dari nenek. Aku kasih itu sebagai tanda cinta ke Mila. Mila malah memberi barang sepenting itu ke Hanif. Hanif suka, jadi aku kasih ke dia. Lagian gak begitu mahal juga. Sesudah kita dapat buku nikah, aku belikan kamu yang lebih bagus. Barang yang paling aku hargai gak berarti bagimu. Kamu gak cinta aku, jadi gak hargai itu. Kamila, Kak Denis agak gak senang. Apa karena aku rebut kotanya? Gak seharusnya aku rebut barang orang. Semua salahku. Aku gak pantas disukai. Keluarga Hanif sudah cukup menderita. Kamu punya segalanya, kenapa harus bersaing sama dia? Hanif, tenang aja. Kuota itu pasti untuk kamu. Gak ada yang akan rebut darimu, ya? Demi balas budi, aku sudah kasih semuanya ke Hanif. Apa perlu ku kasih nyawaku juga ke dia? Kamu pulang sendiri. Renungkan dengan baik. Kalau sudah ngerti, minta maaf ke Hanif. Kalau enggak ku maafkan kamu. Aku gak bilang apapun, gak buat apapun, tapi semua salahku. Permen yang Mila berikan padaku, gak tega aku makan. Dia bilang kalau aku sedih, makan saja permen susu ini, biar hidup jadi lebih manis. Tapi sekarang permennya sudah basi, seperti cinta Mila, yang berubah jadi sampah. Orang tua pilih kasih, perasaan tunangan sudah berubah. Aku gak butuh semua itu lagi. Ya, makasih. Ayo, makan. Silakan. Ya, baik. Ya, silakan. Oh. Duduk makan. Dari kecil ayah ibu bilang, Hanif butuh gizi biar tumbuh kuat. Jadi kita kasih bagian yang terbaik, dan paksa aku kasih tempatku. Lupa kalau aku cuma lebih tua, setengah tahun darinya, dan butuh gizi juga. Ini sayur kesukaanmu. Ibu, aku alergi sama ikan. Hanif yang suka ikan. Sudah bicara sama universitas belum? Kasih kuota kuliah buat Hanif. Lagian kamu pintar, bisa ujian lagi. Sudah bilang sama universitas belum? Kamu utang nyawa ke sepupumu. Kenapa nggak kamu kasih posisimu? Kamu nggak pengertian. Kau bisa punya anak yang gak tahu balas budi sih? Kalau kamu gak selesaikan urusan kuliah, pergi saja dari rumah ini sekarang juga. Aku gak punya anak sepertimu. Aku selalu menahan karena paman pernah menolong aku. Mulai dari mainan, baju, sampai kasih sayang orang tua. Bahkan tunanganku juga tinggalkan aku. Kalau boleh memilih, lebih baik aku tenggelam saja waktu itu. Bibi, Paman, jangan begitu ke Kak Denis. Aku nggak enak liatnya. Mungkin
Aku nggak ditakdirkan kuliah. Bukan salah Kak Denis. Nggak apa-apa. Paman akan minta Kak Denis kasih kuota itu untuk kamu. Sesudah kamu dapat kuotanya, Bibi akan bawa kamu beli hadiah. Bukannya kamu mau beli jam tangan, Bibi belikan kamu. Kak Denis, aku beneran gak sengaja rebut barangmu. Kalau kamu gak suka, aku bisa pergi sekarang. Sudah puas kamu? Hah? Kamu buat keluarga ini begitu berantakan. Cepat, kamu minta maaf ke Hanif sekarang juga. Kamu! Paman, hari ini Dennis sudah ke kampus. Kuota belajar itu sudah dikasih ke Hanif. Ini baru pengertian. Karena Hanif mau kuliah, kamu pergi kerja aja untuk biayai kuliahnya. Ingat, kamu hutang ke dia. Benar, pergi kerja aja. Lagian di rumah ini juga nggak ngapa-ngapain. Aduh, kali ini Hanif bisa ke universitas. Buat bangga leluhur dan keluarga. Kita harus membuat pesta yang layak untuk merayakan hal ini. Hah? Kalau gitu adakan di restoran saja. Oke, Kita pesan beberapa. pesan makanan mewah. 2 sup, 2 hidangan utama, dan 1 piring buah. Ditambah hadiah pimpinan. Panggil sahabatmu juga. Hah? Kita harus merayakan kemenangan ini, bukan? Karena itu kita harus mengadakan pesta yang besar. Sudah 10 tahun, aku cuma bisa tidur di teras sempit yang basah. Sedangkan Hanif di ruangan terang dan luas. Di dalam banyak mainan dan juga permen yang dibeli dari koperasi. Rumah yang dingin ini cuma buat aku sesak napas, buat kehabisan nafas. Sebulan lagi, aku bisa pergi dari tempat tanpa cinta ini. Paman, Dennis, katanya kamu lulus ya? Kerja bagus. Paman Rehan, orang yang paling baik ke aku. Waktu Paman Rehan ditolong sama ayah waktu itu, dia atur pertunanganku dengan Mila. Sepertinya sekarang, aku sudah buat Paman kecewa. Dennis bilang gak mau kuliah. Dia kasih kuota kuliahnya kepada Hanif. Jangan bilang dulu urusan kuota kuliah ke ayahku. Urusan undur diri dari kuota kuliah perlu alasan yang bagus. Mengerti? Demi bantu Hanif kuliah, kamu bersedia nikah sama orang yang gak disuka. Baik sekali. Hanif masih terlalu muda, gak boleh terlalu emosi. Jangan bilang dulu tentang pernikahan kita ke dia. Kamu suruh minta maaf juga ke dia. Kamu masih belum minta maaf? Aku gak salah. Kenapa harus minta maaf? Hanif sudah mau pergi untuk kuliah. Kasih dia sedikit uang. Anggap aja permintaan maaf ke dia. Jadi menurutmu aku punya uang? Kamu dan orang tuaku peduli dengan dia. Apa mungkin dia kekurangan ini semua? Tenang aja. Aku sudah setuju nikah sama kamu. Aku gak akan ingkar janji. Kamila, kamu beneran mau nikah sama Kak Denis? Enggak. Hanif, Aku gak mau Kamila nikah sama Kak Denis. Aku juga suka Kamila. Hanif, jangan gini. Jangan nikah sama dia. Kamu cuma boleh nikah sama aku. Hanif, cepat kesini. Duh, kenapa ini? Hei, Hanif! Dia berdarah. Cepat-cepat, antar ke rumah sakit. Ayo. Tadi kamu sudah lihat Hanif ada di samping, jadi sengaja provokasi dia. Gak disangka kamu begitu jahat. Trik Hanif itu bisa terlihat dengan sedikit usaha. Tapi nggak ada yang pikirkan itu. Bahkan sesaat saja. Semua hadiah dari Mila kusimpan dengan baik. Nggak tega dibuang. Tapi sekarang, semua ini sampah.
Ini, bukannya ini hadiah dariku. Kok kamu bakar? Kenapa ya? Rasanya Dennis mau tinggalkan aku. Hadiahnya sudah berjamur, jadi aku bakar. Bagus juga dibakar. Lagian barang-barang ini gak begitu bernilai. Sesudah kita nikah, nanti ku belikan yang lebih bagus. Kita nggak akan nikah. Nggak ada juga kata nanti. Siapa yang ayah ibu suka? Siapa yang Mila pedulikan? Semua ini bukan urusanku lagi. Selain aku, Dennis gak punya pilihan lain. Dia gak mungkin tinggalkan aku. Kekhawatiran tadi pasti karena aku pikir berlebihan. Kamu jangan selalu cemberut. Hanif kehilangan orang tuanya dan depresi. Gak boleh stres. Kamu punya semua. Kenapa harus bersaing sama dia? Kalau gitu coba bilang, apa yang aku punya? Kamu punya orang tuamu dan juga aku. Hanif sekarang menderita di rumah sakit. Pergi minta maaf sana ke dia. Dia ditemani orang tuaku dan juga kepedulianmu. Di sekitarnya juga ada tim medis. Menurutmu dia masih perlu aku? Kenapa kamu begitu gak peduli sih? Hanif depresi karena kamu. Bagaimanapun juga, sebagai kakak, kamu harusnya belajar ikhlas. Sepertinya kamu masih saja belum sadar kesalahanmu. Aku terlalu manjakan kamu. Dennis, jangan bilang aku gak kasih kamu kesempatan. Kalau kamu gak minta maaf, tunda saja dulu pernikahan kita. Penyakit Hanif jelas-jelas cuma bohongan. Tapi kalian semua pura-pura nggak sadar itu. Dennis, serahkan Mila. Hanif juga suka dia. Dia sampai heboh mau bunuh diri. Kamu itu kakak, harusnya lebih berlapang dada. Ibu, aku ini anak kandungmu. Ibu selalu bilang aku harus mengalah sama Hanif. Aku sudah setuju. Selama ini apa aku kurang mengalah? Semua barang baru di rumah, daging di meja makan, baju baru waktu tahun baru, kamarku sendiri, aku kasih buat dia. Buku pun aku nggak baca demi dia. Sekarang bahkan soal Mila, aku harus mengalah lagi. Kalau dia minta nyawaku, apa ibu juga mau? Aku kasih jantungku buat dia. Ibu, sebenarnya siapa anak kandung ibu? Diam! Dia itu adik sepupumu. Dia kehilangan ayahnya karena kamu. Bukannya yang kamu punya sudah cukup. Ayahmu benar waktu bilang kamu anak yang gak tahu balas budi. Kali ini, mau gak mau kamu harus mengalah. Kalau enggak, kamu bukan anakku lagi. Kamu ini. Ternyata di mata ayah dan ibu, hidupku dianggap sudah bahagia. Jauh lebih dari yang dimiliki Hanif. Dennis, sekarang kondisi mental Hanif buruk. Soal surat nikahnya, kita tunda dulu saja. Oke. Kenapa? Jelas-jelas Hanif yang jebak aku. Orang tuaku nggak percaya sama aku. Malah ikat tanganku dan pukul aku, lalu mengusirku. Ikut aku pulang. Mila benar-benar berubah. Sekarang bilang tunda ambil surat nikah. Setelah ini, dia akan ikar janji. Lalu saat itu, aku bisa kehilangan kesempatan kuliah. Dan Mila pun gak nikah sama aku. Dennis, jangan berpikir berlebihan. Yang aku janjikan padamu gak akan kuingkari. Hanya saja kondisi mental Hanif sekarang sangat buruk. Aku gak mau provokasi dia. Mila, kamu masih ingat apa janjimu ke aku waktu 11 tahun di bawah pohon itu?
Masih ingat janjimu waktu itu kan? Bu Mila, ada kabar dari rumah sakit. Dia lukai dirinya lagi. Ayo kita pergi. Dulu Mila pernah bilang, dia suka cowok yang punya selera seni. Makanya aku sengaja panjangkan rambut. Sekarang aku hidup untuk diriku sendiri. Lalu aku masuk Universitas Intelijen Negara, melatih fisik, supaya bisa beradaptasi lebih awal. Kakak, kamu jijik sama aku. Enggak. Hmm. Kamu latihan dulu pelan-pelan. Aku mau minum dulu. Universitas Intelijen Negara? Universitas Intelijen Negara? Kenapa kamu lihat-lihat informasi tentang ini? Jawab! Cuma lihat-lihat saja. Apa yang mau dilihat? Kondisi fisikmu itu nggak cocok masuk intelijen negara. Lebih baik belajar yang rajin dan ikut ujian lagi tahun depan. Nilaimu juga bagus. Pasti bisa lulus. Kamu pikir aku masih punya kesempatan? Ayah dan ibu minta aku habis liburan langsung cari uang untuk biaya Hanif kuliah. Menurutmu aku masih punya waktu buat belajar? Tenang saja, aku nggak akan biarin kamu kerja. Soal uang jangan dipikirin. Aku sudah kumpulin cukup uang buat biayai Hanif kuliah. Mila, kamu bukan cuma paksa aku kasih kuota kuliahku. Bahkan uang kuliahnya juga sudah disiapkan. Harus aku akui, kalian semua begitu bahagia. Begitu Hanif buat masalah, ayah dan ibu pasti paksa aku buat kerja cari uang. Sedangkan kamu akan sama seperti dulu, hanya diam saja. Akhir-akhir ini, aku rasa Dennis agak beda. Jelas-jelas dia ada di depan mata, tapi rasanya seperti mau menghilang. Dennis, tenang saja. Aku pasti akan nikah sama kamu. Cuma perlu ditunda saja. Dennis, dia Pak Rahmat, guru kriptografi Universitas Intelijen Negara. Kali ini beliau khusus datang untuk kamu. Halo Pak Rahmat. Kamu Dennis kan? Jurusan kriptografi Universitas Intelijen Negara sangat spesial, termasuk penerimaan lebih awal. Jadi nggak perlu ikut proses normal. Dan nggak ada surat pemberitahuan, guru dari Universitas Intelijen Negara yang jemput langsung. Jadi kita bisa berangkat sekarang? Kali ini selain jemput kamu, aku juga ada tugas lain. Senin depan, aku akan jemput kamu. Dan langsung ke markas latihan. Baik, terima kasih Pak.